Jadi mungkin kemarin waktu pertama kali Pak Denny mengumumkan jadwal praktikum ya. Nah, mungkin judulnya bukan ini, tapi praktikum yang saya ampuh fixnya adalah yang ini, sintesis silika gel. Jadi nanti kita akan bersama-sama membuat silika gel menggunakan metode atau proses sol gel seperti itu. Oke, jadi tujuan dari penelitian praktikum ini pertama adalah memahami proses pembentukan silika gel. Nah, nanti silika gel yang akan kita buat itu berasal dari sekam padi. Jadi kita menggunakan raw materialnya sekam padi untuk bahan bakunya seperti itu. Dan yang kedua adalah menguji sifat silika gel yang terbentuk, apakah sudah layak dikatakan sebagai silika gel atau mungkin masih perlu di treatment kembali seperti itu. Jadi kita ada dua tujuan, yang pertama membuat dan yang kedua menguji sifatnya atau menganalisis apakah dia sudah memenuhi untuk dinamakan silika gel atau belum. Nah, pasti teman-teman sudah sering lihat ya silika gel. Kalau teman-teman membeli yang perempuan biasanya membeli tas atau mungkin kalian membeli sepatu gitu kan, ada silika gel dalam kotak boxnya atau mungkin tempatnya. Nah, itu nanti yang akan kita coba bikin seperti itu. Ini adalah salah satu gambar yang saya dapatkan dari Google. Nah, jadi silika gel itu adalah bentuk dari silika yang dihasilkan melalui penggumpalan sol natrium silika. Jadi nanti ada natrium silikat akan kita buat menjadi silika gel. Nah, silika gel ini dapat dihidrasi. Nanti bentuk akhirnya adalah padatan atau butiran yang mirip kaca. Jadi dia padat agak keras seperti itu ya, mirip kaca. Nah, pemanfaatannya pasti kita sudah mengetahui ya, dia sebagai penyerap atau absorben, pengering, dan penopang katalis. Tapi yang paling sering dalam kehidupan sehari-hari kan dia sebagai penyerap ya, penyerap kelembapan dari udara seperti itu. Nah, jadi dia bisa mencegah terbentuknya kelembapan yang berlebihan sebelum terjadi. Makanya biasanya kalau kita membeli barang sepatu atau tas itu kan dilengkapi dengan silika gel supaya barang-barangnya kita lebih awet seperti itu. Jadi tidak terjadi kelembapan yang berlebihan. Nah, karena dia sifatnya yang tadi sebagai penyerap, dia bisa menyerap kandungan air. Nah, bagaimana sih cara bisa mengetahui dia menyerap atau tidak? Ya, ini nanti dia memiliki indikator khusus. Yang tadi warnanya ini kan dari biru ya, nanti akan menjadi merah muda. Berarti intinya kalau udah merah muda berarti dia sudah menyerap menyerap air banyak gitu ya, uap air banyak. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa digunakan kembali? Nanti kita bisa memanaskan, kita bisa mengoven supaya yang uap udara yang terjerembab dalam silika tersebut dapat lepas, jadi silika gelnya bisa digunakan kembali seperti itu. Oke, jadi nanti bagaimana caranya kita membuat silika gel tadi dari sekam padi gitu ya. Nah, nanti kita akan menggunakan yang namanya metode sol gel. Nah, metode sol gel ini termasuk salah satu metode basah, berarti yang melibatkan larutan sebagai medianya. Jadi nanti ada beberapa larutan yang akan kita pakai sebagai bahan seperti itu ya. Nah, karena namanya metode sol gel berarti dia nanti larutan tersebut akan berubah menjadi sol terlebih dahulu, baru berubah lagi menjadi gel. Makanya dinamakan metode sol gel. Nah, sol itu berarti dia koloid, tetapi dia memiliki padatan yang tersuspensi di dalamnya. Terus nanti kalau gel, dia juga masih koloid, tetapi fraksi solidnya itu lebih besar daripada fase solnya. Nah, bagaimana cara metode sol gel seperti itu ya. Nah, metode sol gel ini biasanya sering digunakan dalam pembuatan hibrida atau kombinasi oksida anorganik dengan alkoksilan. Nah, dia ini dasarnya itu adalah prekursor molekular yang mengalami hidrolisis. Makanya tadi biasanya merupakan alkoksida logam atau semi logam. Nah, tadi proses sol gel ini suatu suspensi tadi kan awalnya larutan ya, terus menjadi koloid yang menjadi sol.
suspensi koloid dari partikel silika, terus nanti teruskan lagi treatmentnya hingga menjadi gel. Jadi intinya larutan, terus menjadi sol, terus lalu menjadi gel. Terus nanti ketika sudah menjadi gel, nanti akan kita panaskan hingga dia membentuk padatan tadi. Hasil akhirnya yang kita harapkan adalah padatan seperti kaca, seperti itu. Makanya namanya adalah sol gel. Nah, ini adalah nanti proses-prosesnya ada 4. Yang pertama adalah hidrolisis kondensasi, terus nanti ada gelation, jadi dia membentuk gel, terus nanti ada aging, berarti gelnya itu kita tumbuhkan, jadi kita perbanyak. Terus setelah sudah menjadi gel, akan kita drying, akan kita keringkan hingga nanti beratnya konstan. Terus akan bisa kita pakai sebagai tadi silika gel, seperti itu. Nah, nanti tiap-tiap proses ini ada reaksinya, nanti bisa teman-teman pelajarin lebih lanjut pada diktatnya. Nanti akan saya kirimkan diktatnya seperti itu untuk menjadi dasar teori pada nanti penyusunan laporan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Ini sedikit mengenai dasar teorinya sih, untuk pengenalan apa itu silika gel dan prosesnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, bahannya kita cukup simpel. Jadi cuma ada 4 nih bahannya. Yang pertama adalah sekam padi. Nah, ini nanti mohon teman-teman sebelum melakukan praktikum. Nanti kan ada jadwalnya ya, praktikum ilmu bahan gitu kan. Nah, nanti sebelum praktikum ilmu bahan dimulai, saya minta tolong teman-teman untuk menyiapkan sekam padinya, seperti itu ya. Tahun kemarin sih kakak tingkat kalian sudah mengambil dari daerah mana ya sepertinya. Itu sudah banyak sih, tapi tolong dicek kembali ya di lab OTK atau lab kimia analisis, saya lupa. Nah, dicek kembali masih ada tidak sekam padinya. Kalau tidak ada berarti mohon rekan-rekan semua mencari sekam padi. Jadi mencarinya salah satu aja untuk seluruh kelas karena kita bahannya sama, raw materialnya tidak saya bedakan, tetap sekam padi biar untuk lebih enak sih. Terus yang kedua adalah larutan basahnya adalah kita pakai NaOH. Terus untuk asamnya, pengasaman kita menggunakan 2 larutan. Ada asam asetat dan ada HCl. Nanti kan ada 4 kelompok nih. Nah, nanti variasinya ada yang menggunakan asam asetat dan ada yang menggunakan asam klorida. Seperti itu. Nanti pembagiannya ada di belakang. Jadi intinya yang variasinya salah satunya adalah variasi larutan asamnya. Terus yang keempat adalah aquades. Jadi cuman ini bahannya cukup simpel seperti itu. Nah, untuk peralatannya biasa kita menggunakan furnace, cawan, glass beaker, pipet volume, pipet ukur. Kita menggunakan corong karena nanti ada itu ya filtrasi, terus oven, pengeringan gitu ya. Nagu ukur, sendok sungu biasa, pipet tetes, termometer, kompor listrik, batang pengaduk. Ini peralatan yang sering teman-teman gunakan. Paling nanti yang untuk furnace sama oven karena ada pengabuan sama pemanasan. Nah, untuk langkah kerjanya juga cukup simpel sebenarnya, cuman memang agak membutuhkan waktu berhari-hari karena pengabuannya atau mungkin ini pengeringan menggunakan oven ada yang 1 hari seperti itu. Dari yang pertama, tadi kan ada sekam padi dulu ya. Nah, sekam padinya teman-teman bersihkan aja dari kotoran. Terus di oven. Di oven ini ovennya kalau bisa suhu 100, tapi kalau nanti di dalam laboratorium suhunya sudah tidak bisa diatur ya udah pokoknya di oven saja untuk menghilangkan kadar airnya ini biasa. Terus yang kedua ini diabukan di furnace sehingga suhunya 600 derajatan ya, 600 atau 700 boleh selama kurang lebih 4 jam seperti itu. Nah, ini kan karena biasanya kalau kita ingin memfurnace kan untuk menaikkan dan menurunkan lumayan ya. Jadi biasanya ini tuh 1 hari sendiri seperti itu. Karena tadi itu pengabuannya memang 4 jam. Nah, setelah nanti menjadi abu, teman-teman ambil 10 gram saja. Jadi ketika ini nanti harusnya lebih ya, soalnya kan dia nanti akan menyusut gitu kan, menjadi abu. Teman-teman ambil 10 gram. Nah, terus nanti ini tambahkan tadi larutan basahnya NaOH sebanyak 60 mili 2 molar. Nah, ini saya hitamkan karena nanti ada variasi di ini konsentrasi basahnya. Ambil 60 ml NaOH 2 molar
Terus teman-teman stirrer gitu kan ya, dipanaskan 80 derajat Celcius selama 60 menit atau 1 jam. Nah, setelah 1 jam terus disaring, terus residunya dicuci dengan air panas sebanyak 200 ml sehingga nanti yang masih terjerembab di endapan bisa ikut turun seperti itu. Nah, setelah sudah tersaring kayak gitu kan ya, nanti filtratnya itu kan dia berupa larutan NaSiO3 kan ya. Nah, itu nanti teman-teman yang ambil sebanyak 42 mili. Terus nanti ditambahkan dengan larutan asam 1 molar hingga pH netral. Jadi nanti ini yang larutan asamnya juga kita akan variasi, tapi nanti sama hingga pH-nya netral. Jadi teman-teman tambahin larutan asam dan dicek pakai itu ya, pH meter seperti itu. Nah, setelah sudah netral, berarti itu gel tersebut didiamkan selama 1 hari kayak gitu. Terus setelah 24 jam ditambahkan Aquades 30 ml, diaduk lagi selama 10 menit, baru disaring lagi seperti itu. Terus ambil residunya, terus di oven selama 1 hari. Ini nggak harus 1 hari sih, yang penting nanti gelnya itu ketika ditimbang beratnya sudah konstan seperti itu. Nanti ketika udah ditimbang beberapa kali gitu kan, diambil terus di oven lagi, ketika sudah sama setidaknya 3 kali penimbangan, nah berarti sudah dianggap semua uap airnya sudah hilang dan bisa digunakan seperti itu. Nanti baru kita analisis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana? Saudara-saudara, ada yang mau ditanyakan untuk langkah kerjanya? Belum. Kita lanjutkan saja ya. Nah, apa sih analisis yang akan kita lakukan? Nah, ini. Jadi nanti analisisnya cukup sederhana. Yang pertama, kita hitung kandungan abu dalam sekam. Nah, itu bagaimana menghitungnya? Berarti tadi abu yang diperoleh dibagi sekam sebelum dibakar. Jadi ini kan kita kalian timbang dulu ya berapa. Terus nanti ketika sudah di abu selama 4 jam sudah sudah dingin kayak gitu kan, nanti ditimbang lagi. Nah, itu berapa sih kandungan abunya, berapa persen gitu. Terus yang kedua adalah berat silikanya, berat abu sebelum pemurnian dikurangi berat abu setelah pemurnian. Jadi kan ini tadi mengambilnya berapa, 10 gram ya, sekam padi yang sudah menjadi abu kan 10 gram. Terus nanti hasilnya ini berapa sih, seperti itu. Berarti itu berat silikanya seperti itu. Nanti teman-teman hitung seperti itu. Terus yang ketiga ada uji penjerapan air, yang keempat ada FTIR. Nah, ini FTIR-nya karena kita kan sebenarnya sudah punya FTIR sendiri ya. Nah, nanti ketika kita akan melakukan ini praktikum, saya akan cross check atau konfirmasi terlebih dahulu kepada yang berwenang kayak gitu kan ya, untuk FTIR, apakah FTIR STTN sudah bisa digunakan atau belum seperti itu. Jadi ini nanti menyesuaikan kondisi atau situasi yang ketika kita melakukan praktikum, tapi semoga bisa. Jadi kita bisa lihat apakah memang silika gel yang kita peroleh sudah sesuai dengan literatur atau belum. Nanti kita bisa bandingkan dengan FTIR silika gel yang sudah ada di pasaran seperti itu. Terus tadi yang ketiga ini ada uji penjerapan air. Nah, uji penjerapan air berarti nanti silika gelnya kita akan kita biarkan aja kayak gitu kan, kita biarkan aja di lingkungan selama 90 menit, 180 menit, 270 menit, dan 360 menit, dan 450 menit. Oh ya, ini bisa di lingkungan atau bisa teman-teman tambahkan air. Jadi dia langsung mengadsorpsinya banyak seperti itu. Jadi nanti di glass beaker kasih Aquades sedikit, terus nanti dia sebagai adsorben selama waktu ini 90, 180 sampai 450 menit. Nanti teman-teman buat grafik. Nah, nanti dibahas ini bagaimana dia uji penjerapannya. Apakah dia sudah bagus atau butuh treatment lagi seperti itu.
Jadi cuman ada 4 karakteristik atau analisis ini. Nah, udah, ini cukup simpel ya sebenarnya ya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini analisisnya atau mungkin yang tadi pembuatan atau dari awal? Boleh silakan. Oh iya, tadi ini ada yang ini, maaf variasinya. Jadi kan teman-teman sudah ada kelompoknya masing-masing ya. Nah, jadi kelompok A nanti larutan basanya digunakan 1 molar, asam yang digunakan adalah asam asetat 1 molar, dan kelompok B NaOH-nya 2 molar menggunakan asamnya asam asetat. Kelompok C basanya NaOH 1 molar tapi asamnya menggunakan asam kuat ya, jadi HCl. Terus yang kelompok D NaOH 2 molar dan 1 molar ini ya. Jadi variasinya ini, variasi masing-masing kelompok nanti biar ketahuan apakah memang ada pengaruh tidak, seperti itu. Untuk kelompoknya sudah tahu kan ya nama-namanya? Sudah, Bu. Oke, begitu sih. Begitu saja untuk yang silika gel. Ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau selain dari sekam padi, sumber Si-nya bisa dari apa ya? Ayo, apa? Silika biasanya apa? Abu Pasir pantai, Bu. Kalau enggak pasir orang Jogja ini, nih, orang Jogja, gunung-gunung Merapi. Jawa Tengah apa biasanya yang kita gunakan? Ada yang tahu? Dari gunung pasir ini, Bu. Abu vulkanik. Atau kalau teman-teman main deh, biasanya apa yang banyak mengandung? Halo, ada yang tahu? Apa? Biasanya teman-teman main kemana? Kalau ke yang di Jogja deh banyak wisata kan kayak gitu kan? Apa yang banyak mengandung? Ini bisa ke pantai, Bu. Sumber silikanya. Kalau biasanya main ke daerah selatan atau daerah mana apa? Ada yang tahu? Pantai. Halo? Pasir pantai, Bu. Ada mendengarkan tidak ya? Pantai, Bu. Pantai. Pasir pantai, Bu. Ini coba deh. Hashim, apa menurut Hashim? Ya, Bu. Tidak open mic ini. Sudah, Bu. Saya sudah ngomong, Bu. Halo Hashim? Ya, Bu. Halo. Kenapa ini? Oh, maaf suara kalian belum masuk. Kenapa ya ini ya? Halo. Tes. Halo, Bu. Suara sih masuk, Bu. Oh iya, bagaimana? Apa sih? Ya, Bu, kedengaran nggak, Bu? Kedengaran, ya. Silakan, maaf. Pasir pantai, Bu, mungkin, Bu. Oke, pasir ya, pasir kuarsa juga bisa. Terus ada yang punya lain? Apalagi? Abu gunung, Bu. Ya. Nah, biasanya ketika ada fenomena itu banyak tuh yang mengumpulkan untuk menjadi nanti bahan penelitian. Terus ada lagi tidak? Marmer, Bu. Tapi susah ya, maksudnya kan tidak terlalu banyak ya yang sering biasanya untuk limbah terutama deh yang bisa kita manfaatkan. Limbah tebu, Bu. Apa? Buska padi. Limbah tebu. Ya kan tadi, selain itu maksudnya. Limbah bisa tebu. Ada cangkang kelapa sawit seperti itu. Jadi sebenarnya banyak, tapi kita karena ini kan di era pandemi ya dan kita dibatasin oleh waktunya. Nah, saya takutnya nanti hasilnya kurang optimal atau mungkin banyak kendala. Jadi saya memutuskan ya udah raw materialnya biar sama saja, biar treatment awalnya itu sama seperti itu. Tapi sebenarnya banyak tadi ya, ada sumber-sumber silika yang di alam seperti itu ya. Tadi ada yang pasir kuarsa, terus ada abu kayak gitu kan. Terus ada yang cangkang kelapa, terutama cangkang kelapa sawit sih itu. Itu lumayan sudah di sabut dan cangkang kelapa itu bisa digunakan sumber alternatif sebagai
sumber silika seperti itu. Tapi yang kita gunakan yang sekam padi aja. Nah, ini nanti tolong dicek ya sekam padinya masih ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti nanti teman-teman tolong cari seperti itu, kan mudah ya untuk mencari sekam padi di daerah DIY ini. Bagaimana? Tadi siapa yang tanya ya? Saya, Bu. Ya, sudah jelas? Ya, oke, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, untuk treatmentnya kalau sekam padi tadi cukup di furnace sama tadi ya, dia di treatment dengan menggunakan larutan basa terlebih dahulu. Nah, ini. Basanya sebanyak 60 mili aja. Kalau sekam padinya 10 gram. Nanti di stir. Ada yang mau ditanyakan kembali? Terutama terkait langkah kerjanya ini. Jadi ini nanti membutuhkan waktu berhari-hari ya. Jadi mohon teman-teman menggunakan waktu praktikum ini dengan bijak, karena kan untuk ilmu bahan banyak ya untuk modulnya, dan pasti beberapa atau modul-modul yang lain juga tidak kalah lama. Nah, nanti tolong di manage waktunya, apalagi nanti kalau teman-teman ada praktikum yang lain atau mungkin kuliah yang teori yang lain, tolong diatur secara bijak seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ini laporannya perorangan atau per kelompok, Bu? Iya, khusus yang ini ya. Jadi nanti pastikan tiap dosen punya kebijakan masing-masing, tetapi untuk yang saya ampu ini, silika gel, saya minta laporannya kelompok saja. Jadi satu kelompok satu, terus formatnya format paper seperti itu. Jadi biar lebih ringkas aja seperti itu. Maksimal biasalah 11 halaman, tapi nanti bahasanya bahasa Indonesia. Jadi nanti tolong rekan-rekan bikin format paper seperti itu. Bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Nanti laporannya by email saja ya, tidak perlu hard copy seperti itu. Nanti se-file aja. Ada yang mau ditanyakan kembali? Nanti ini akan saya kirim ke email kalian saja ya, bersama buku diktatnya. Nanti untuk pembuatan laporannya boleh dari referensi yang lain. Jadi kan semakin banyak referensi semakin bagus untuk dasar teori dan untuk pembahasan kan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Ya, Bu. Nah, nanti kalau gimana Nanda? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Jadi nanti semisal sudah mulai praktikum, besok kan ini mungkin jaraknya agak lama, nanti kalau memang ada yang ditanyakan kembali boleh ditanyakan ulang seperti itu. Kalau sudah cukup mungkin bisa saya akhiri ya. Ya, Bu. Absennya belum, Bu, portal. Iya, gimana? Absen. Ya. Kalau kalian absennya dapat link kan ya? Bu, sekarang lewat portal Sinau. Tapi Di belum portal, Bu, sekarang. Oh iya, saya belum itu, nanti akan saya konfirmasi seperti itu. Kalau belum bisa absen ini, Bu. Manual. Gimana? Ini kalian jumlah mahasiswanya berapa sih ini? 28 saatnya. 28. Ini berarti ada dua ya, siapa ya yang enggak itu ya? Saya itu dulu. Nisrina ada nggak? Ada ya? Oh iya, ada Nisrina. Oh, Ini coba saya dulu aja deh. Nanti akan saya cek siapa yang tidak hadir hari ini. Welcome back, Nenis. Oke, baik. Sudah saya catat kok itunya. Sudah saya foto dulu yang hadir. Terima kasih ya yang hadir hari ini. Sudah tidak ada yang ditanyakan kembali kan ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, tetap semangat ya di era pandemi. Jangan lupa patuhi protokol. Semoga segera berakhir. Jadi kita bisa melaksanakan perkuliahan secara normal seperti sebelum
pandemi seperti itu. Baik, kalau tidak ada saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Benar. Gimana? Untuk yang nanti jam 1 aja ya Bu, Apanya? yang ke lab-nya kata Ibu dipanggil. Maksudnya ini yang apa ini? Ini OTK. Oh iya, boleh. Anda sama 1 boleh, 2 boleh, tapi jangan banyak-banyak ya, karena kita kan masih di era ini daripada nanti tidak diperkenankan kalau banyak orang. Jadi 2 mahasiswa aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya Bu. Terima kasih ya sebelumnya ya.